Yang pertama ini kita udah melihat draft pick yang begitu bagus dari kedua belah tim bahkan. Dari Houston mereka cukup kuat untuk di early pressure-nya juga. Dengan pushing potensialnya juga bahkan memang lebih di bawah dari Onyx. Tapi lihat line up ratingnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Onyx. Ya itu kalau menurut aku dari segi snowball potensialnya ya yang bisa bilang cukup terlihat besar di tangan dari Houston. Oke, kalau begitu sekarang langsung saja kita saksikan bersama-sama match yang pertama untuk dari kedua tim ini. Mereka bertemu di dalam satu grup yang sama pula di game yang pertama. Dan siapa yang akan bolong pula yang pertama dari gamenya? Iya, 100% win rate yang ini bakal jadi, tapi Ra udah bakal dikejar sama Boots. Dan terpaksa nggunain regennya loh. Oke, tapi Boots sepertinya ada satu rotasi lagi yang cukup ekstrim yang dia lakukan ya. Desert Tornado-nya tadi emang memberikan sebuah kejutan walaupun dia sekarang udah harus mengorbankan juga satu wave minion yang ada di areanya. Ya seenggaknya untuk dari segi perolehan XP masih didapetin sih dengan 3 minion yang berjalan dengan cukup baik itu tadi di bottom lane. Wow, ini Kiboy-nya sendirian santai dulu tapi Kusei. Dengan penggunaan Brody yang dia milikin cewek harus standby di area belakang dan ini adalah setup dari talent emblem yang mereka ambil. Kalau kita ngeliat untuk dari Boots itu sendiri ya dengan Rapture dan juga Killing Spree yang didapatkan, menurutku dia bisa menjadi suatu jembatan untuk apa? Cewek dapetin power spike itemnya, Golden Staff, Demon Hunter Sword. Karena untuk dia potential DPS selain dari Boots ya, itu kan tinggal Suns dan itu pun juga skill cast power gitu loh. Jadi butuh cooldown beberapa tick lah, nggak bisa konstan seperti Khalid. Iya, dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya dari Foxy the King ini harus menunggu sampai adanya Divine Judgment. Tapi kita ngeliat tadi Suns itu sempat ngebawa Rapture juga. Jadi potensi untuk early pressure dari Onyx ini masih ada sebenarnya. Ya, dan bahkan untuk item pertama pun tadi aku juga sempat ngeliat ya. Ini dari Arlotnya Felix aja dia langsung bikin ke arah 2 letter jerkin ya. Untuk meminimalisir juga early damage potensial yang dibawakan oleh Boots. Apalagi dengan rotasi dari Kairi. Oke. Masih cukup santai ternyata pertempuran yang emang diambil ataupun dilakukan oleh kedua tim ini. Karena seperti biasa sebelum turtle pertama nongol, kemungkinan besar harus mencari dulu satu tumbal proyek sebelum nantinya mereka akan berantem lagi di area turtle tersebut. Akhirnya sepertinya bakal build ke arah defense ya. Kayak kemarin mungkin sama persis tapi Woods bakal coba dipukul mundur Felix. Dan sekarang Boots sudah level 4 juga. Kemungkinan besar mereka juga akan bergerak lagi ke area turtle. Turtle-nya ditarik dulu ke bagian belakang. Ra-nya juga udah level 4. Sementara Kiboy ada di area tersebut. Astraliko sudah langsung dibentangkan. Mereka langsung lompat ke bagian depan dan juga dengan satu lagi regen yang begitu baik. Ada satu pergerakan dari Netherlands yang udah langsung diaktifkan. Tapi Kairinya malah menjadi satu korban pula di atas tersebut. Ada 2 player yang langsung menghilang dari Onyx. Sungguh berbahaya. Tapi MP the King satu orang pula yang ditukarkan karena untuk mereka sekarang tidak ada jungler dari kedua tim. Wow, harus agak sedikit bersabar ya untuk menahan turtle yang pertama setelah team fight yang dibuka tadi. Padahal menurut aku satu combo yang manis sih dari Onyx. Ketika ngebuka dengan adanya satu buah Violet Requiem, lalu ada Kiboy juga di sana. Tapi tadi Violet Requiem itu short live. Karena kan tadi tiba-tiba Faramis masuk kan. Dengan netral yang nyala, akhirnya malah nyalain Violet Requiem di saat sedang immune semua. Dan bisa jadi tadi juga itu adalah kombinasi yang sangat-sangat terlihat ya. Itu adalah trailer dari kombinasi yang akan berjalan. Minoan Fury, Raging Centrum dengan Spatial Migration-nya juga tadi udah connect semuanya. Fire Requiem-nya juga udah masuk. Kita lihat saja, ini adalah percobaan kedua dari masing-masing tim. Dengan adanya turtle yang udah ditarik ke belakang, Kiboy menjadi orang terdepan. Ra dilompatin begitu saja. Boots masih melihat dari kejauhan. Bahkan tuh sekarang ada efek super yang udah langsung dikeluarkan. Divine Judgment-nya berhasil menarik ke arah Kairi. Dan sepertinya Onyx mereka harus merelakan turtle yang pertama ini setelah kehilangan Kairi ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Iya, karena ya balik lagi dengan Kairi yang udah hilang, lihat bagaimana dari Onyx pasti langsung pada cabut semua ke belakang. Dan bahkan Minotaur yang dibawakan oleh Kiboy itu langsung mencoba untuk mencari seenggaknya mirror potensial. Kebetulan di arah bottom lane, Brody-nya dari Kusei ini juga lagi sendirian gitu loh. Seenggaknya ya spiking up dikit-dikit lah untuk cewek, apalagi dengan dia udah mulai membuat karena DHS terlebih dahulu. Oke, dari equipment bahkan dari Boots sudah jadi dengan sebuah Fury Hammer untuk penetration, tapi Boxy lah, Divine Judgment tadi kayaknya udah mau dikeluarkan tuh. Hey, gagal untuk kali ini. Dan ada satu informasi yang berhasil mereka dapatkan. Kita lihat saja apakah mereka semua lagi akan berkumpul untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi haruskah Kairi menjadi orang terdepan kali untuk bisa memulai seluruhnya? Bisa jadi juga tidak. Karena sekarang ada satu lagi Black
sudah langsung dikeluarkan, tapi Netherrealm di bagian belakang juga selalu saja memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Hanya saja Bud di bagian depan juga udah memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan, tapi Budnya sendirian berhasil pergi dari tersebut dengan satu lagi pergerakan yang memang sudah dikeluarkan oleh Bud. Dia pun masih selamat dan double kill. 4 player yang dimiliki oleh Siusun benar-benar menghilang. Siusun langsung tumbang dari 4 pemain yang mencoba untuk menumbangkan satu pemain, yaitu kita ngelihat tadi Kiboy di garda depannya, tapi Bud selalu datang untuk nge-follow up satu bom Minion Fury yang dibutuhkan sama Kiboy. Iya, tadi ke-trigger dikit sebenarnya dari teman-teman Siusun menuju ke arah dari Kairinya, namun ternyata masih bisa selamat dengan cukup manis. Dan yang aku suka adalah dari segi counter setupnya sih, bagaimana persiapannya Boots langsung loncat ke depan sana dan kena ke arah 3 orang. Itu combo yang bener bagus banget antara Astral Echo dan juga Desert Sandstorm. Itu dia hasil dari satu kombinasi yang begitu baik ya. Dari ketiga sisi hero yang begitu luar biasa. Jalan semuanya. Boots menjadi orang terdepan yang emang memberikan damage pula lewat di tornadonya. Ini mantep banget dah tadi. Efek sisinya lumayan banyak dari Onyx, dan ingat yang bawa Purify cuma Ra di situ. Jadi siapapun yang terkena hentakan dari Kiboy dengan Minion Fury, siapapun yang kena Violet Requiem kecuali Ra, ini udah pasti bakal keangkat. Ya makanya itu hitungannya nih, Ra juga harus di-trigger asal-asalan kan dari segi Netherrealm-nya, karena Purify yang dia punya itu lebih ke arah untuk nge-trigger juga Netherrealm-nya. Jadi kalaupun dari Siusun semuanya lagi pada keangkat, di jam ini ada nyawa kedua. Boleh-boleh juga Burs ya, tadi juga dia berhasil selamat, quick send guard-nya juga tepat waktu, dari Tonapa memorinya juga udah keluar jalur. Barusan Astraliko langsung dibentangkan, terlihatlah sudah kelima player yang memiliki oleh Siusun. Mereka semua bisa langsung di mapping secara optimal, namun di bagian bawah ada space yang tercipta. Mereka biarkan turtle ini, tapi tidak dengan outer turret yang harusnya tumbang. Iya, ini yang tadi aku sempat bahas. Onyx ketika mereka pun kemarin ketemu sama Triple Esports, mereka lepaskan 3 turret, 3 turtle, tapi atas mereka dapat pertukaran. Jadi setidaknya cewek dapetin space yang banyak untuk bisa dapetin itemnya, untuk bisa dapetin turret objektif buat Onyx. Iya. Perhitungannya lebih ke arah ya udah turtle lepas aja, tapi teamfight dan juga turret yang lagi dimenangin oleh Onyx. Dan bahkan untuk sekarang kita bisa melihat bahwa walaupun cewek di bawah sendiri, lihat asisnya dia udah di angka 4 dan bahkan gold earn dia paling tinggi untuk di menit ke-6. Rajin juga kan tadi melakukan sebuah teamfight bersama dengan rekan-rekannya, tapi sekarang ada beberapa player yang mulai tertangkap basah di atas tersebut. Final slash yang langsung dikeluarkan, bahkan pergerakan dari Ranya sudah melihat dari kejauhan. Sekarang Netherrealm yang langsung dikeluarkan pula Spatial Migration, Violet Requiem dikeluarkan pula untuk semuanya. Sedikit lagi Teresa dilompatin lagi, tapi ada efek surprise di mana defense mana tadi menarik lagi ke arah Kiboy, tapi mendadak udah ada pergerakan dan juga PKP yang dihasilkan juga oleh beberapa pemain Onyx untuk bisa membalaskan keadaan Kiboy dengan satu antikurasi dalam tubuhnya. Boxy the King-nya berhasil langsung dipunahkan di area tersebut. 3 player tersisa dari Sius yang ada di area River. Dan tidak ada yang tumbang dari Onyx. Penyelamatan macam apa yang dilakukan oleh Boots dari Kiboy-nya yang benar-benar sekarat tadi itu, Choji. Itu benar-benar dimainkan kiting banget oleh teman-teman dari Onyx gitu loh. Dipaksa ataupun dipancing dengan Kairi yang loncat duluan ke depan sana. Di saat ke-trigger dari Siusun dari Netherrealm-nya, dan bahkan ada beberapa tadikan juga yang dilakukan oleh Boxy the King dan juga Ra kepada Kiboy. Disitulah momen yang benar pas banget untuk Boots berkata, oke, aku masuk. Dengan flicker, ditambah lagi dari segi itemization, lihat 2 item moderasi yang sudah diamankan terlebih dahulu di tangan dari Boots. Balik lagi ke seperti yang tadi aku bilang, masalah jembatan damage. Ini tuh kalau kita ngeliat dari itemnya Boots ya, dia tuh emang ingin menjadi modal awal untuk teman-teman dari Onyx. Dan sambil nungguin ceweknya dapetin momen yang pas dari segi item. Nah itu yang serem, cewek dapetin space banyak banget. Untuk bisa dapetin item dia, 6 assist bahkan, dia nggak perlu teamfight secara agresif bareng sama pemain-pemain dari tim Onyx, tapi at least dia bisa dapetin 2 turret nih sejauh ini untuk Onyx di menit 8.40. Kayak yang pelit juga dari tadi ya Ci ya, mereka udah gagal di percobaan pertama. Kenapa? Karena mereka masuk berbarengan. Mereka langsung lepaskan, mereka langsung belajar dari hal tersebut. Coba lihat dari tadi, masuknya bergantian, gak ada yang berbarengan lagi. Violet Requiem kemungkinan besar Spatial Migration dari tadi kelihatan duluan tuh. Baru nanti disambungin lagi dengan pergerakan Kiboy, disambungin lagi mendadak tadi Boots juga masuk. Jadi mau gak mau impact dari Netherrealm yang mungkin hanya beberapa detik itu bisa langsung dihilangkan juga dengan adanya satu konsil tadi di Vengeance mencoba untuk bisa menarik lagi ke arah pergerakan dari Kiboy, tapi Kiboynya berhasil selama Netherrealm yang langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali terjadi di tersebut. Ada beberapa player yang udah mulai berkumpul, tidak ada yang tumbang sejauh ini, dan juga pemain Onyx mereka sepertinya masih berani dan juga steady di areanya. Ini yang bisa dibilang mungkin hampir mendekati kata sempurna untuk Onyx ya. Gak
cuma dari damage dealernya yang di cover, Ya, tapi gimana mereka nggak cover juga initiatornya? Romernya di cover. Nah, Romernya. ini mau ngegas lagi nih, seperti udah mulai mendekat semuanya. Tapi pergerakannya dilompatin oleh Keyboy. Connect lagi karena beberapa player dan juga satu lagi plastic cuan. Selesailah sudah beberapa player, hanya menyisakan 2 player saja. Akankah diburu habis-habisan karena ceweknya mulai bergerak ke bagian depan. Tapi Antiferia tadi nggak kena, lebih beberapa saat lagi kita lihat. Astral Meteornya udah mulai connect, satu hit terakhir. Bam, the King. Selesailah sudah. Dan juga untuk Ra ditembak ke punggungnya. Dia recall dia tersebut. Sans. Udah Sans. Cukup. Gila, Sans di sini bener-bener loh. Dia pengen sampai gimana pun caranya Ra itu harus tumbang, tapi ternyata Ra masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan lihat seberapa manisnya, seberapa gilanya follow up dari pemain-pemain Onyx. Itu Keyboy udah capek jadi pancingan, pas dia maju dia sambil teriak, capek dari Keyboy itu sendiri ya. Dan Ini adalah benar-benar kalau menurut gue pribadi ya, kalau memang ini bisa diselesaikan oleh Onyx secara cepat, ini adalah jawaban dari Onyx. Kenapa? Karena Siusun di saat lagi draw, mereka ingin bertemu dengan Onyx katanya. Oh iya. Ini. Inilah Iya, pembuktian Adalah di Onyx sini. yang mereka inginkan. Ini Betul. pembuktian dari tim Onyx dengan 7.000 perbedaan net worth bahkan di menit yang ke-10, Coji. ya itu juga jadi semacam apa ya, rule yang nggak ditulis oleh teman-teman dari Onyx, apalagi dengan sisi simfoni mereka yang bisa dibilang sangat-sangat beratur gitu. Dan bahkan kita selalu melihat bahwa cewek itu datangnya itu literally pas belakangan banget. Nggak pernah dia ngebuka sendirian atau mencoba untuk poking, karena emang dia yang carinya adalah area of peak potentialnya. Lihat bagaimana dari segi gold aja, ini udah di angka 8.000 dan rata-rata perbedaannya 2.000 dengan teman-teman dari Siusun dari manapun itu. 5 player di Siusun itu bedanya hampir 2.000. Soalnya Siusun ini mereka harus bisa memaksimalkan di mana mereka tuh harus ngambil satu pemain, metode pick off-nya harus jalan. Iya. Tapi ketika gagal, itu udah jadi informasi yang mahal untuk Onyx. Gak akan ada Divine Judgment, gak akan ada mungkin Netherrealm. Ya kan, karena Netherrealm-nya juga bisa dipancing Yes. dengan adanya pergerakan dari Boots dan juga cewek. Dan sementara Onyx selalu bisa memaksimalkan hal tersebut. Kayak nggak ada Divine Judgment, oke kita bisa tabrak balik. Keyboy bener-bener sengaja untuk nahan tuh Minion Fury-nya. Iya. Dan mungkin itulah alasan kenapa tadi kita lihat ya, Kairi itu nggak bikin ke arah Genius One. Dia langsung bikin ke arah Steel Plus dan full ke arah defense. Karena dia tahu bahwa dia yang akan memulai trigger bagaimana team fight bisa berjalan. Dan Keyboy ini udah mulai La ilah, Ya. boy nabrak tembok. Sedih gua lihatnya boy. Gak apa-apa. Recall-recallnya udah bagus. Sekalinya lompat nabrak tembok. Iya, sandung batu tadi, Pak. Kakinya Minotaur emang begitu, Iya, Pak. sandung batu Dia tadi. nabrak tembok jadinya basan. Ganteng mimisan. Nabrak tembok. Aduh, tapi ya inilah Onyx yang mendominasi di game yang pertama sejauh 12 menit berjalan ya. Dan sekarang tinggal menunggu aja Lord yang akan muncul Lord yang kedua. Ya, dan ini posisinya masih perfect banget juga ya untuk Onyx, walaupun untuk di atas ya tipis lah, tinggal ditiup dikit. Tapi ngelihat posisi di atas ini justru bisa jadi chance bagi teman-teman dari Onyx langsung menuju ke arah Lordnya. Oke, ada konsil lagi. Kita lihat mereka akan all in ke arah siapa. Kalau tadi mereka mencoba untuk all in terhadap Keyboy, gagal. Malah mereka yang hancur, mereka yang remuk. Kita lihat saja kemana lagi arah yang akan mereka tuju. Karena Sansnya juga memiliki positioning yang begitu baik untuk bisa menjaga laning jauhnya. Tapi Lord berhasil mereka amankan dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada gangguan. Ya, dan bahkan kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, Divine Judgment ke arah dari Keyboy gitu loh. Dan salah satu faktor kenapa Siusun nggak bisa langsung dapetin menurutku adalah kusinya udah tumbang 2 kali. Kalau kita ngeliat dari segi itemization nih, oke, ada penetrasi datang dari Malefic Sword dan juga Blade of Heptasis. Tapi untuk angka mentahan dari segi physical damage-nya ini masih belum terlalu besar. Kalau kita bandingkan ke arah dari Minotaur Keyboy, item pertamanya Antiquitas. Paling minimal ada damage reduction 6% yang bisa dikalikan 3 di badannya. Bukan kali ditambah 3 kali maksudnya. Nih kita lihat lagi di bagian bawah nih ya, Lordnya tuh udah bergerak perlahan. Coba lihat positioning dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Gak selalu tentang berkumpul. Mereka mencoba ya untuk mengkalibrasi agar semuanya juga Hampir banget. hampir aja tadi orange buff orang diambil. Tapi coba lihat tuh Keyboy-nya mulai memancing lagi psikologis, tapi ditembaklah sudah Ra-nya kehilangan dari 3 bar HP. Di bagian bawah Lordnya bergerak siap untuk menabrak masuk. Sementara untuk Keyboy-nya dengan level 12 yang dia miliki, akankah mau melompat dan juga menghajar siapapun yang ada di depannya? Ini kita lihat saja nih, masih cukup santai mereka. Mereka kayaknya benar-benar nunggu jalannya minion masuk dari area mid dan juga area atas. Yap. Lalu menunggu juga Divine Judgment yang dibuka sama Boxy the King.
Ini mas, ditembak nih kena 2 orang. Coba lihat Brody sama Ra, itu impactnya sakit banget. Tapi Kairi mencoba tadi masuk spatial migration. Sekarang Astraliko semuanya sudah terlihat seperti apa lagi sampai akan mereka bangun. Hanya saja Kiboy masih menjadi orang terdepan. Final slash sudah dikeluarkan, recall terus sampai maghrib besok lu. Terus. Gila Sans bikin ke arah Blood Wings. Wow. Perbedaan 10.000 loh ini. 10.000 dan balik lagi tadi seperti dikatakan oleh Cimomo bahwa untuk Onyx lagi main slow tempo, tapi lihat hasilnya bagaimana dengan satu tim fight aja. Impactnya gede banget. Dari kemarin tuh mereka mainnya slow but sure gitu loh. Jadi planning mereka tuh benar-benar berjalan tanpa mereka harus punya risiko yang besar. Lagi ini itu siapa tadi? MP The King loh. 3 bar hilang. Ya Allah sakit banget itu damage-nya. Udah punya Blood Wings 40. Sakit banget ditembak sama Sans, ya ampun. Aduh, dan ini dia. Siusun bahkan harus menunggu terlebih dahulu satu momentum yang pas banget dengan event Jasmine 74.000. Coba perbandingannya ini berapa ratus persen loh, yang lain 20, yang lain masih kepala 2. Ini bedanya sekitaran 1.300%. Dia kepala 7 loh. Iya. 3 kali lipat yang bisa dikeluarkan oleh Kuse gitu loh ya. Season farming dari mana ya? Gak tahu ini damage-nya gak tahu dari mana. Iya, dia farming dari mana menghasilkan damage. Amat asal. Karena balik lagi untuk di posisi sekarang Onyx lagi bisa dibilang cukup mendominasi lah dari segi jangankan di area jungle tapi benar-benar di depan inhibitor aja mereka selalu muncul entah Kibo entah Star yang otomatis jungle area pun tertutup dan resources dari Siusun makin terpendam lagi. Ini yang akhirnya ngebuat mereka kekurangan item dan ketinggalan damage. Jangankan sama Sans, begitu pun juga dengan cewek. Ya, cuman ini kalau dibawa jauh lebih lama lagi, semuanya akan bergerak menjadi sama posisinya loh. Mereka juga harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kita lihat saja seperti apa lagi plan yang akan dimiliki oleh Onyx. Ada dulu game pause ya, sabar dulu ya. Cuman balik lagi ya untuk kalau kita ngeliat dari segi season, entah kenapa aku melihat komposisinya tuh balik lagi kan team fight ya terbukti dengan adanya Arlot, dengan adanya Faramis gitu loh. Tapi yang jadi problem mereka itu sebenarnya menurutku ya bukan durability-nya, tapi bagaimana mereka memiliki DPS untuk meng-counter setup teman-teman dari Onyx. Dan karena Purify seperti yang dikatakan oleh Cimomo hanya dipegang oleh Faramis sendirian. Sisi apapun di depan, File Requiem, Minuan Fury ataupun Desert Tornado, itu semuanya akan diterima mentah-mentah. Ya paling minimalnya dilindungi sama Netherrealm dan ya balik lagi imunnya Netherrealm pun juga nggak terlalu lama, 1,5 detik kalau nggak salah. Ya ini kalau gue ngelihat dari Sans tadi ya, dia juga mengeluarkan skill apa Astral Meteor, Astral Echo, Astral Spear-nya gitu kan. Nah kalau Sans sendiri makhluk astral kayaknya, gaib banget damage-nya loh, gaib. 70.000 sendirian apa-apaan dah Sans. Yang lain masih 27, 25, 20.000. Yeah. Dia 70.000. Capek. Tapi emang gameplay yang bisa dibilang mengerikan dari Novaria yang seperti itu ya tadi ya kan. Keluar dari map out of bounds, terus ngekernya tadi di situ biar supaya banyak banget momen yang nggak dikira lah, tiba-tiba ada projectile dari luar map gitu kan kasarnya, yang diterima oleh teman-teman dari Siusun yang pada akhirnya mencicil mereka perlahan demi perlahan, dan mau nggak mau mereka akhirnya mainnya juga bolak-balik dari base dan sambil ngejagain inhibitor target mereka. Iya, dan sebenarnya Onyx lagi-lagi tempo permainan yang cukup pelan ini bukan berarti mereka sebenarnya nggak bisa bermain secara proaktif ya. Tapi karena mereka tahu mereka pengen ngedeny setup yang dibuka sama Boxy the King. Iya. Kalau mereka yang ngebuka duluan, kemungkinan posisi dari cewek bisa tumbang, kemungkinan posisi dari Kairi bisa aja keculik. Dan mereka sebenarnya nggak perlu juga untuk menunggu kapan nih kita harus buka. Kita tunggu aja dari sisi Siusun ya untuk bergerak terlebih dahulu, jemput bola biar kita balaskan nanti. Ya posisi kita tadi kan di saat ada Lord Dera top sana, di saat teman-teman dari Siusun udah mulai mainnya nempel, justru itu momen yang sangat-sangat diimpikan gitu loh. Gue bener-bener merasa itu siapa sih sebenarnya? Aib temennya dibongkar semua loh di sini. Nah, kalau mau pulang di situ siapa yang mau kamu bongkar aib ya? Kayak gitu. Wih, miring-miring kita. Wih, keren banget. Marshall kita. Kacau. Marshall kita boleh-boleh gayanya ya. Ada pertempuran kembali terjadi di atas sabut. Hilanglah sudah Arlot untuk kali ini 4 orang mundur ditembak punggung dari Ra. Lari langsung Pak dia. Lari Bu, ngapain pulang ke rumah. Pulang udah, bubar. Bentar ini cewek hilang sepatu. Tadi soalnya aku ngeliat ada Windtalker. Iya, Windtalker. Hilangin sepatu udah fix itu kalau udah Windtalker. Untuk full attack speed ya dari cewek sendiri, dan lihat nih dari itemnya. Yap. Kita lihat seperti apa lagi hal yang akan mereka buat dengan deretan itemnya nih Coji. Ya, kalau kita lihat dari segi itemnya ternyata betul sepatu untuk udah dihilangkan oleh cewek itu sendiri. Diganti dengan Windtalker, so attack speed akan lebih tinggi dengan ada tambahan 20.
movement speed. Cuman kalau kita ngelihat untuk dari Arlotnya yang aku penasaran, Antivirus dan juga Radiant Armor telah dimiliki. Jadi secara teori priority defense-nya udah ada, tapi tetap durability-nya terasa lembek. Astraliko lagi udah dibuang, terlihat lagi di mana saja letak dari player yang dimiliki oleh Siusun. Inilah yang kalian mau, hey. Dan siaplah sudah pemain dari Onyx yang mulai bergerak maju. Minotaur menjadi orang terdepan, sementara Astra Meteor udah dikeluarkan pula. Lordnya bergerak masuk, ditembak lagi Nasal Spear. Belum ada pergerakan begitu signifikan yang dimiliki pula oleh Kiboy, namun pada berbeda Kairinya masih mencari celah pula. Tidak ada wave minion dan sekarang dengan satu wave minion ini dan mereka semua. Kairi mencoba untuk bisa maju bagian depan dan juga dengan satu minion pun yang udah dikeluarkan tapi ternyata ditarik lagi dengan satu Divine Judgment. Cukup berbahaya dengan Immortal udah mulai pecah dan mereka berganti untuk bisa masuk ke dalam untuk bisa memberikan damage pula. Dari boxing deckingnya berhasil dihancurkan, Ranya berhasil dilenyapkan dan mereka semua berhasil aja melenyapkan pemain-pemain dari Siusun. Hanya tinggal menunggu wave minion masuk dan game yang pertama menjadi milik Onyx. Tim Onyx, one mission, one glory. Sepertinya sudah mulai jelas terlihat di depan mata semenjak dari game yang pertama. Dominasi full. Di game ini benar-benar nggak bisa dipatahkan oleh Siusun, Joji. 3-16 dari segi kill point-nya ya. Walaupun tadi kita lihat early game-nya bisa dibilang cukup ketat ya antara kedua belah tim. Apalagi dengan seperti yang dilakukan oleh si Momo, 2 turtle dilepas oleh teman-teman dari Onyx. Tapi ternyata itu adalah sebuah investasi bagi teman-teman dari tim Onyx, karena ya balik lagi ceweknya nggak kesentuh. Untuk dari arah atas pun tadi menang laning, boots-nya. Dan walaupun turtle nggak diambil, nggak masalah sama sekali. Turret di bawah hancur. Dan itu akhirnya ngebebaskan cewek untuk bisa melakukan rotasi lebih jauh lagi. Dan pada akhirnya ini jadinya taking urut. Bottom lane hancur, nggak lama kemudian mid lane-nya dihancurkan juga. Dan itu yang akhirnya ngebuat modal early-nya Onyx itu kelihatan. Walaupun kita ngeliat draft dari Siusun cenderung ke arah early sebenarnya. Terus tadi jelas kayak tadi cara masuknya mereka sih yang bagus. Itu Kairi nge-trigger. mereka benar-benar nggak nunggu. Mereka nunggu Boxy sebenarnya. Cuma Boxy juga tahu, oke, kalau gue buka sekarang juga kayaknya malah ngasih space buat ceweknya untuk bisa masuk dengan mudah kan. Akhirnya Kairi yang nge-trigger, dia bait, Kiboy-nya baru masuk. Betul loh, makanya Kiboy yang ketarik tadi kan Divine Judgment ya. Karena pergerakan dari gue yakin mungkin dalam niatannya ingin menarik Kairi. Tapi Kairi spatial migration-nya cepet banget, dia lompat hilang lagi tuh tinggal bayangannya. Karena di saat dia lompat keluar, Kiboy masuk, Divine Judgment menarik, lah banteng bro. Kenalnya langsung 5 orang lagi Minion Fury ya. Gede banget ini. Dan yang aku suka tadi juga sempat di saat adanya Minion Fury itu nggak langsung digas semua oleh teman-teman dari Onyx. Mereka benar-benar nahan dulu sampai momennya pas banget di mana mereka berkumpul dari Siusun dan itu baru datang. Yang namanya Raging Sandstorm. Cuman satu momen kan mereka salah di turtle yang pertama, ingat mereka masuk secara bersamaan dan MVP-nya kira-kira siapa? Sans lagi. Gila, Sans. Udahlah, Sans. Sans, kamu 74.000 makan apa, Sans? Kemarin 912 menggunakan Gashen di game kedua, sekarang 508 menggunakan Novaria. Sans. Tapi cuma Novaria dia sih yang kayak gitu. Bingung aku tuh. Dan bahkan untuk dari segi atomization dia nggak ragu sama sekali untuk mengambil ke arah Bloodwings. Ini Bloodwings, Glowing One dan juga Divine Left. Tank mana yang mau nahan? Bahkan tadi kalau kita ngelihat ya, kalau nggak salah tadi ke arah dari Brodinya aja, satu kali tembakan dari Astral Echo-nya itu setengah darah langsung menghilang. Dan kalau kita ngelihat ke arah highlight-nya, emang seperti tadi aku katakan, untuk di arah early game dari kedua belah tim ini memiliki pertukaran yang sama-sama adil, tapi nggak untuk lama karena semenjak turret pertama di bottom lane hancur, wah itu udah mulai menjadi snowball untuk teman-teman dari tim Onyx itu sendiri. Iya, tapi Boots juga gila sih. Gila, ini misi penyelamatan nih, ditarik, tanganku biarkan. Kiboy tumbang. Bagus banget ya mereka ya masuknya ya. Kenapa ya mereka bisa kayak begini, mainnya jago banget loh. Kamu main sama yang lain kayak gitu? Gio sama Aul. Dari kata benernya masih jauh sih. Apalagi dari kata jago kayak mereka. Tapi gila ya, chemistry semua follow up, sinkronisasinya tuh masuk dapat semua buat Onyx. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi Divine Judgment yang krusial pun nggak terlalu banyak terjadi loh di game kali ini. Dan ini momennya dimana tiba-tiba untuk di ketukan terakhir Kiboy, dia flicker ke depan sana, ditungguin dulu baru dimasukin dengan adanya Raging Sandstorm. Ganteng banget dah lu Boots. Bantu dengan adanya Astral Echo yang terbuka. Hitbox lebih besar lagi dan banyak yang akhirnya terkena damage. Bahkan itu damage dari Boots aja udah gede banget loh yang masuk dengan full item ke arah offensive. Bisa kayak gitu ya. Mereka tuh kayak nggak langsung satu set gak gitu. Lapisannya kayak agak nunggu dulu berapa detik baru masuk. Aku kira tuh ya
akhirnya tuh setelah Kairi tadi Violet Requiem, cewek mau masuk, ternyata yang masuk Boots-nya duluan. Iya, ceweknya masih bisa ngasih basic damage dulu, basic attack dulu kan, Cewek baru lagi dia blazing clear duet. minionnya dulu tuh. Hitungannya nunggu guaranteed momentum. Kasar kan untuk cewek, apalagi kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun dia menggunakan basic common emblem set, tambah lagi dengan quantum charge, terus spellnya lari. Ya udah, atletik nih cewek di game kali ini. Kali datang satu Iya. kecamatan kelilipan. Makanya dan bahkan kalau Pasir. bahkan kalau kita ngeliat cara boots-nya aja 12 assist dengan full item offensive yang Dia tadi nggak seperti aku tumbang katakan. loh. Nggak tumbang sama sekali. Iya, karena tugasnya Boots sedikit cuma satu, bikin momentum. Kalau udah ya udah kita pulang. That's it. Karena yang lanjutin ataupun yang estafetin tersebut adalah cewek yang selalu datang di momen yang sangat-sangat pas. Plus Kuseinya juga nggak bawa Purify. Iya, itu juga menjadi salah satu faktor juga. Dan kalaupun memang dia udah bikin ke arah Wind of Nature, yang jadi problem kan gak cuman ada cewek damagernya, ada Sans juga. Makanya kita ngeliat damage deal-nya hampir menyentuh angka 110.000 dengan damage. sandbag-nya sang Arlot 103.000. Felix tadi kan yang ada di arah frontline, dan bahkan jujur saking susahnya positioning ya, ini aku nggak ngeliat flash sama sekali sih untuk di game kali ini. Gak ada. Ada pelur sekali kalau Sekali pertama. doang tadi kan pas Yang pas di turtle ya. That's it, tapi sisanya udah nggak ada lagi. Dan ini dia untuk dari segi damage dealt-nya. Kalau kita ngeliat ke arah Siusun 100% fight ya jelas karena kill point-nya ada di angka 3. Namun kalau kita ngeliat ke arah cewek ya tadi seperti yang aku bilang, lihat kan damage intinya. Loki, Sans nih. Sans sangat-sangat tidak Manusiawi. tidak manusiawi. Dan nggak nyampe 10.000 damage taken ya. Gak kesentuh sama sekali. Itu yang nelen kayaknya Felix semua deh. 100k damage tuh tadi. Ya tapi itu ya dengan adanya power dari Onyx dan emang dari draftingnya tuh udah kelihatan kan konsepnya. Untuk di arah early damagernya seenggaknya masih ada dari Boots dengan Khalidnya. Jembatan yang dibuat untuk mendapatkan power spec di estafetin ke arah dari cewek. Setelah Enchant Talisman udah jadi untuk Sans, langsung damage-nya wow. Iya. Untuk di game kali ini. Benar banget. Tapi buat teman-teman juga yang mungkin yang lagi seru-seruan bareng nih sama kita, Iya. untuk mendukung tim Indonesia, Betul. kalian juga jangan lupa kalian bisa dapetin TikTok Drops ya. Jadi kalian bisa dapetin hadiah kalau kalian nonton di TikTok, teman-teman. Jadi kalian tinggal buka TikTok, nonton, Ya. dukung, udah nanti tinggal tungguin berapa menit kalian bisa dapat hadiah. Iya, jadi kalian tunggu lah Wow. gitu ya. Kalian berusaha untuk menunggu. Gua tahu menunggu adalah hal yang sangat-sangat tidak nikmat. Tapi worth it. Tapi kok. worth it hal yang gitu. Betul. Ya, lagi. Nah, ada dia cara nunggunya beda ya. Tapi buat teman-teman tentunya kalian bisa klaim reward kalian kalau kalian juga seru-seruan bareng sama kita di TikTok live streaming. Ya, halo teman-teman yang ada di TP Respon ya Yang kan, lagi yang ada ada di di video, juga yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Iya, saudara Halo, banget. halo. Jangan lupa hashtagnya One Nation One Glory. Yes, Ya. betul banget. Karena tinggal satu langkah lagi nih. Ya. Ayo tim Onyx. Semoga mereka bisa mengamankan skor 2-0 dan tentunya menjadi top nomor 1 di Betul. grup A. Betul, dan jadinya win streak ya berarti secara nggak langsung gamenya nggak ada yang kalah kalau misalkan menang ya di game kedua. Ya. Tapi kalaupun emang enggak sebenarnya match-nya. Ya. Iya. Betul. Berarti 3 lawan yang ada di grupnya bisa disikat habis. Betul. Ya, itu kan ekspektasi kita. Benar. Tapi kan tidak tahu nanti realitanya seperti apa. Hanya saja kan kita ya berharap seperti ini. Berarti Siusun udah pecah telur dari game kekalahan pertama udah gamenya pecah, ya. yes. 3-16 itu adalah angka yang bisa bilang jauh lah Jauh. untuk di game pertama. Makanya untuk di game kedua sebenarnya aku lebih penasaran. Win of Fear tadi kan dibuka ya. Iya. Oleh Siusun dan first pick mereka ke arah Ramis. Apakah Kalau- mereka berubah pikiran untuk di game kedua? Sebenarnya sama kayak game kemarin tim Onyx lawan Triple Esports sih. Jadi mereka lepas Faramisnya. Cuma Triple Esports itu kemarin lumayan nyulitin karena kan Kairi bawa Fanny ya kan, yang harusnya masuknya in and out, terus udah gitu dia pakai cutthroat dapat 1. Tapi karena ada Faramis itu jadi susah kan. Jadi nggak langsung kalkulasinya tumbang. miss gitu. Tapi kayaknya kalau ngelihat game pertama tadi karena dari Kairi juga bawa Guinevere dan ada combo dari Keyboy dan juga dari Boots, kayaknya Faramis kalau dilepas lagi bukan jadi masalah deh buat Onyx. Karena kemarin Triple Esport itu di game keduanya Onyx ban Faramisnya. Mungkin karena agak sedikit mempersulit Kairi ya waktu kemarin tuh. Ya cuma kalau kita ngeliat untuk di game pertama tadi ya, Iki pun tadi kalau nggak salah nggak terbuka kan? Lepas. Nggak di ban sama sekali. Gak Dan di ban. nggak ada yang ngambil juga gitu loh dari kedua belah sisi. Dan Onyxnya buang Brunonya malah. iya, Brunonya yang ditutup, terus Karinya juga ditutup ya. Tapi itu menjadi salah satu strategi yang baik, dimana Kibonya akhirnya punya waktu yang cukup banyak, apalagi dengan Brodinya yang udah kebungkam dari arah early game. Yes. Karena damage DPS yang cukup untuk bisa menuangkan ke arah Kiboy, pick off pun gak terjadi, dan justru
infonya jadi pancingan di game pertama. Tadi dari Sans juga ya, sebenarnya ada satu item kuncian dia juga yang emang merubah segalanya gitu loh. Bloodwings? Mungkin Apa? bukan. Kalau gue melihatnya dari Enchanted Talisman-nya. Oke. Karena itulah yang emang bener-bener bisa membantu dia untuk nge-spam. Iya. Penggunaan mananya juga dia nggak perlu balik-balik lagi, karena kita tahu loh nge-spam antara Astral Meteor dan juga Astral Aspirnya itu bakal ngabisin mana Betul. banget gitu loh. Bener-bener ngabisin mana, tapi dengan adanya satu item tersebut cooldownnya berkurang. Plus habis itu dia bikin Lightning Truncheon, jadi Iya. ada 10% tambahan cooldown reduction juga. Betul, makanya kan Paling tadi dulu kita lihat aja kan Astralico-nya bentar banget itu bisa ngebentang lagi gitu. Dan yang aku suka dari Novarian Sans, dia tuh gak pelit sama Astral Ico-nya. Iya. Jadi udah ada Benar. lagi, baru muncul nih hijau-hijau di atas tuh. Langsung dibuka sama dia karpetnya. Iya, dan itu adalah Symphony of Skill yang bisa dibilang sangat-sangat cocok ya dari draft di game pertama tadi. Ya balik lagi Khalid, Minotaur, Guinevere, gimana nggak senyum, full senyum dari teman-teman Onyx tadi, dan makanya secara nggak langsung juga ngebantu juga kan ke arah dari cloud-nya untuk Blazing Duet yang lebih efisien lagi. Namun balik lagi kita akan reset kembali lagi ke game yang kedua. Satu poin itu diamankan oleh teman-teman dari tim Onyx, tapi pertanyaan besarnya adalah apakah Guinevere sekarang akan menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman dari Season untuk langsung melakukan ban? Sebenarnya kalau Onyx juga kalau jadi tim lawan ya rada puyeng mau nge-ban apa. Iya makanya, kemarin aja siapa yang nyangka Gusion muncul coba? Iya. Siapa yang menyangka itu? MVP cuy. MVP bahkan dari Sans-nya. Ini Onyx tuh bener-bener persis dengan tagline F5 kita. Better than great. Better than great gitu loh. Udah better dari segala aspek pokoknya. Dan satu game lagi untuk tentunya membawa Onyx menjadi tim yang tidak bisa diganggu gugat di grup A. Iya. Dan ini match terakhir mereka. Satu langkah terakhir ya untuk di grup stage ini untuk menjadi pembuktian juga, dan bisa dibilang game pertama itu adalah apa ya, sapaan manis lah, Sapaan dari manis Onyx lah. dengan permintaan dari grup draw ya tadi belum Iya. yang diminta oleh Season. Mereka oke lah, dari dua tim ini udah pasti lolos juga kan dua-duanya. Cuman ini kan pride bro, Betul. Benar. mengamankan juga kan slot mereka ataupun dari tempat mereka nanti di babak knockoutnya. Yes. Jadi ada yang mungkin nanti di atas, yang di peringkat 2 juga mungkin akan ada di bawah gitu loh. Oke, jadi buat kalian semua kita akan langsung melihat pen and pick di game yang kedua. Let's go. Ini dia. Satu langkah lagi. One mission, one glory untuk Onyx. Memang masih babak group stage, tapi ingat ini babak group stage yang krusial loh. Karena siapapun yang nggak lolos, dua tim terbawah akan langsung tereliminasi. Oke, tapi kalau kita ngeliat untuk sekarang ya, Onyx kan berada di arah first pick, dan Matilda, Lancelot dan juga Joy masih mirip dengan bandingan fase pertama. Namun, kalaupun emang Guinevere tidak di-ban lagi oleh Season, ini masih ada chance besar bagi tim Onyx untuk langsung mengambil ke arah sana. Tapi ingat, biasanya di tradingnya itu juga lumayan mahal ya. Contohnya, Angela juga masih terbuka untuk sekarang. Kalaupun emang nggak Angela, Nolan juga masih terbuka ya. Sebenarnya hero-hero yang sering banget di-ban lah. Fanny lagi. Oke. Respect terhadap Fanny yang sering banget pula digunakan oleh Kairi. Kalau misalnya mereka mau ambil Gwyn first pick nggak masalah sih. Wait, ada hero Novarianya bisa grounding deny. Kenapa? Dari Season ada kemungkinan hero grounding kah? Karena kalau kita ngeliat tadi ya, untuk di game pertama, mereka kan nggak bisa melakukan counter setup karena kasarnya draft mereka ini adalah draft yang fleksibel untuk bukan fleksibel sih, tapi terpaku untuk terus maju dalam segi memberikan damage. Kalau misalkan kita pertimbangan hero grounding, sebenarnya masih ada Ixia juga yang dimana itu juga menjadi salah satu ancaman, yaitu Fanny. Ove mau pakai apa lagi nih mereka loh? One nggak sih? ya. Banyak loh ini possibility-nya. One Benedetta. lah. Benedetta lah. Ya. Nolan lah. Banyak banget Oh iya, yang bisa Nolan. mereka. Aku kepikiran Nolan sih untuk first pick dengan udah hilangnya Fovius. Oh iya kan Untuk mereka sekarang. dia nih mau nge-ban apa dong jadi? Ove kayak begini kan, Ove kalau di ban itu udah obvious banget kan. Dan Yes. ini tuh sebenarnya memang benar-benar planning dari Coach Yap dan juga Adi ya. Mereka selalu bermain dengan main psikologi lawan, tau nggak? Kayak oke, kita ban Fovius. Siapa yang mau kalian ban? Apakah dengan nge-ban Fovius, one Nolan kebuka, tapi bukan dua itu juga yang ditutup sama Season. Ya, tapi kalau kita ngeliat ke arah Season ya, Guinevere kan udah tambah sama Angela ya Mbak. Nah itu langsung ngambilnya ke arah One terlebih dahulu. Karena tadi aku kepikirannya kalaupun emang Guinevere Angela di arah first pick dari Season, One bisa di tangan dari Onyx loh. Dan ini bisa menjadi salah satu ataupun salah dua pick yang dari awal aja udah sangat-sangat menyeramkan dari segi DPS gitu loh. Plus
Yes. Ini ya dari One dan juga Nolan. Kalau gue secara pribadi ya sebagai user One juga, pertemuan antara One juga Nolan, One menurut gue pribadi adalah salah satu marksman mungkin yang masih bisa selamat lah kalau bertemu dengan Nolan. Kenapa? Karena Nolan kan sekalinya dia nge-Ghost Breaker, One kan sekalinya mundur juga dengan Ghost of Flower, dia punya jarak yang cukup untuk langsung bisa menjauh gitu loh. Tapi berbeda kalau sudah ada Divine Judgment kalau kayak begini. Ya, beda kasus ini. Ini judulnya The Keyboy Judgment. The Keyboy Judgment. Cuma kalau aku ngeliat dari komposisi yang dibawakan oleh Onyx ya, entah kenapa aku punya feeling bahwa Onyx akan lebih prefer untuk mengambil ke arah pick of struts dengan mengambil ke arah Kaja dan juga Beatrix. Namun Kaja untuk di game kali ini untuk Onyx cukup fleksibel. Gak harus dependent dengan damage output yang bisa diberikan oleh Beatrix. Nolan pun udah ya masuk di level 6 tuh juga udah bisa menjadi salah satu damage dealer yang mematikan lah. Ini bisa combo. Bawa Kadita sih buat Suns. Iya, tapi jadi mainin combo burst di awal, Kaja Nolan Kadita. Yes. Cuman yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah kontesnya bakal seperti apa untuk teman-teman dari tim Onyx, entah itu ke arah Lord, karena untuk di arah late game potential, oke, damage-nya semuanya pada besar, tapi mereka gak bisa keseringan kelihatan di map. Kalau sampai kelihatan, ya balik lagi modelan seperti Arlot dibantu dengan Heartguard pun paling minimalnya itu udah bisa bikin mundur teman-teman dari Onyx kalau damage-nya nggak bisa nyampe ke teman-teman dari Season. Oke. Lanjut lagi nih. Divine Judgment yang diharapkan nanti bisa mengamankan ya dengan satu efek suppress-nya ini udah langsung diamankan. Novaria juga udah. Kalau mau main GS dengan hero-hero burst damage lagi sebenarnya juga masih bisa. Sebenarnya masih bisa ya, karena One juga jangan dikasih waktu lah. One jangan dikasih waktu, ataupun penggerebekan terhadap Arlot juga jangan dikasih waktu sepersekian detik aja. Karena animasi dari Final Slash yang emang dipercepat itu mempengaruhi dari pola permainan dan juga keselamatan dari hero itu tersendiri. Dan entah kenapa ya kalau kita dari pertimbangan antara Gashen dan juga Kadita, oke, Kadita emang area of effect, tapi setidaknya kalau pakai Gashen, Petrify dan juga knock up yang diberikan oleh Kadita itu masih bisa di clear dengan di Legend Flowers kalau pengen fokusnya ke arah dari One. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Gashen, kebanyakan yang udah sebelum kita ambil napas pertama aja tuh udah habis napasnya One. Kaditanya ditutup. Ketahuan nih biasanya. Iya sih, karena akan serem banget ya kalau misalnya nggak, apalagi nggak bisa nebak posisi dari Suns ini dengan Kaditanya di mana. Atau mau basic dari natural counter One seperti apa yang dulu sering kita lihat, Parsia juga masih ada gitu loh. Iya. Cuman ya mungkin sekarang kita lihat ada perbedaan item lagi terhadap Parsia tersebut. Iya. Dan masalahnya juga ada Arlot nggak sih yang bisa langsung positioning lagi kan yang harus dipikirkan. Itu dia makanya yang bikin aku kepikiran ini XP-nya bakal seperti apa, karena salah satu calon yang sangat-sangat kompatibel menurutku salah satunya adalah Yuzong untuk di tangan dari teman-teman Onyx gitu loh. Seenggaknya kalaupun emang pengen main pick off, buka mapnya masih ada potensi dengan Black Dragon Form gitu loh. Atau kalau enggak, Gernok juga bisa sebenarnya untuk boots itu sendiri dikeluarkan di game kali ini. Sementara di Season, jungling potensial mereka ini yang masih belum kelihatan. Jungling ke arah dari tank utility untuk kontesnya oke. Tapi untuk damage follow up-nya itu untuk sekarang masih sangat bergantung pada One. Atau kalau misalnya memang Onyx pengen main burst dari awal, main early pressure, bawa Daerah aja buat boots. Daerah bisa, ya kan, ini kalau emang tipikal permainan mereka mau nge-burst ya Ci. Kalau emang mau ngancurin formasi yang dimiliki oleh player dari Season, Glue adalah pilihan yang sangat baik loh. Kita tahu One juga mungkin bisa aja memberikan atau membuka weakness point-nya gitu. Tapi setidaknya Glue memiliki rentan kehidupan yang cukup panjang dengan 12 anak yang dimiliki itu gitu. Iya sih. Tapi Franco, efek surprise dibalas dengan suppress. Ngancurin formasi banget tuh kalau Glue. Bubar jalan ini semuanya. Oke. Franco ya? Iya, teman-teman dari Season. Sementara dari Onyx, ya balik lagi tadi XP lane yang sengaja bisa salah satu buka map. Ada Yuzong dan juga Grok. Tapi satu lagi yang mereka butuhkan, ini adalah ke arah mid lane powernya. Lilia kah? Ngambil ke arah Gashen, ini mungkin menjadi salah satu dynamic juga. Banyak Franco dikeluarkan. Jadi ada kemungkinan ke arah pick yang lain, Lilia tadi kata Momo ya? Kalau emang buat nahan ini ya, dive-in-nya Season ya? Possible, tapi agak susah untuk ininya, sustain damage-nya. Tapi ternyata Terizla yang diambil. Oke, satu sisi lagi. Boleh nih. Valentina, di sini banyak sih potensi yang dikopinya. Bloodihan dan juga Final Slash malah jadi menguntungkan. Ya, makanya mereka bisa jadi ke arah Terizla kan. Itu mana ya kita tahu lah, kalau untuk dari level 1 dari MU-nya ya kali 1/2 itu kan rada-rada
Napas saja ya. Apa sih kita, Pak? Oke, Untuk dari teman-teman Season, kalau kita dari komposisi Onyx, mereka masih punya beberapa power untuk di arah early potentialnya. Namun untuk pick off di arah awal dengan Diva Jasmine, mungkin butuh bantuan dari 2 orang lanjutan, bukan cuma Beatrix ataupun orang sendirian. Tapi kalau kita ngeliat ke arah Season, early potential mereka ini bisa dibilang cukup dibuat terbungkam. Makanya kita akan lihat ke daerah jungler terlebih dahulu dan langsung dijawab dengan adanya Martis untuk menjawab early potensial yang baru banget kita bahas. Dan ini membuat sepertinya untuk di arah kontes turtle mungkin bisa dilepas lagi, tapi ya balik lagi. Pertukarannya yang dicari itu selalu adil di game pertama dan mungkin bisa terjadi juga di game kedua. Nah, Butch emang ngadepnya ke tempat yang berbeda, tapi hatinya selalu bersama rekan-rekannya. Betul. Betul. Tapi ya, satu langkah lagi tentunya untuk Onyx. Bisa untuk mendapatkan win streak mereka di babak group stage kali ini dan menjadi tim yang terkuat di grup A. Season sempat tertinggal dengan 1 poin, tapi game kedua ini di best of 3 series kita adalah jalan terakhir mereka. Karena Sisi bisa dibilang lebih diungguli ya, kalau dari data tersebut diungguli oleh Season. Benar-benar. Tapi gameplay seperti apa, pola permainan seperti apa, momentum seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk dikonfirm menjadi sebuah kemenangan, itulah yang akan langsung kita saksikan di game yang kedua. Untuk langsung menentukan siapa yang akan menjadi juara di grup A. Dukung tim Onyx dengan hashtag One Mission One Glory. Tentunya supaya Onyx mereka bisa menyelesaikan series ini dengan skor 2-0. Ya. Ini masih cukup santai dulu ya, seperti biasa lah ya. Untuk dari masing-masing jungler mengamankan dulu dari purple buff kah, dari orange buff kah. Namun untuk Kiboy-nya galak banget. Bergantian ternyata. Kalau tadi di awal adalah Butch, sekarang Kiboy. Iya, tapi kalau kita ngeliat untuk di arah early potential ya, sepaling minimalnya untuk di arah gold lane ini cukup bisa ditinggalin lah, karena masih sama-sama bisa clear wave dengan cukup aman. Namun kalau kita ngeliat dari segi emblem power nih, yang kita lihat untuk dari arah Kairi sendiri ya, dia udah megang trio ke arah Season Hunter dan juga Little Ignition. Jadi yang ditekankan adalah damage burst outputnya. Tapi yang lebih cukup menyenangkan lagi melihat ya, ada combo atletik untuk dari segi emblem, Wilder's Blessing dan juga agility di tangan dari Valentina juga Kiboy. Iya, lebih cepat ya. Betul. Lebih cepat dong, rotasi lebih nikmat ya. Tapi kita juga mau sama-sama teman-teman yang lagi di Taman Ismail Marzuki. Halo semuanya, jangan lupa untuk dukung tim Onyx dan juga Geek Farm terus-menerus ya, sampai nanti babak grand final. Benar, coba dong langsung live report yang ada di Taman Ismail Marzuki. Iya dong, boleh tag kita nih. Boleh tag kita nih, ada Cimomo, Papulung ataupun Adrian Choji ya. Jadi tag kita nih, kita mau lihat. Dan sekarang ada satu tarikan tadi yang sepertinya berhasil mendapatkan cewek, hanya saja cewek masih diberikan umur yang cukup panjang untuk bisa selamat. Iya, dan untungnya ya cewek pun cukup respect dengan pressure awal dari Boxy the King ini, karena rotasinya bisa aja untuk lebih fokus ke arah Kusei supaya Kusei-nya bisa dapetin space. Iya, ngomongin masalah space tadi, item pertamanya pun ini cukup berbalik lah antara cewek dan juga Kusei. Kusei tadi kalau nggak salah item pertamanya langsung gak harus select page. Itu dua orang loh di bawah loh. Bener-bener dua orang emang bener-bener di bawah untuk bisa mengganggu pergerakan Terisla. Tapi untuk sekarang Kairi-nya berhasil melakukan sebuah retribution dengan begitu baik. Tapi ternyata Kairi, coba lihat, no retribution. Dia ambil langsung pakai ini doang kayak fracture. Dengan fracture-nya doang. Gokil. Tadi baru mau bilang udah ganteng, retri on point, ternyata nggak pakai retri juga masih on point ya. Wah, bisa ya? Bisa ya, cuma Kairi yang bisa gitu kan. Mungkin karena ganteng kali dia, Pak. Waduh, tapi ya itu dia untuk satu turtle yang Boots ngebuka penalty zone hanya untuk mengusir Felix aja sepertinya. Iya, sengaja dia tahu lah bahwa Arko masih lama lah, jadi nggak apa-apa dibuka-buka sesekali. Tapi satu hal yang kita ngeliat rotasinya dari Kairi ini cepet banget loh untuk bisa nge-arah jungling. MP The King itu masih level 5, sebentar Kairi itu mungkin satu ball trap lagi ini udah level 7. Dan ini yang akhirnya udah ngemulai ngebuat game. Ya ampun, dan satu flicker dan juga Bloodhound dikeluarkan, Kibonya berhasil dihancurkan, tapi mereka mendapatkan begitu banyak balasan. Bahkan satu terakhirnya Kusei masih berhasil selamat, langsung saja Rainer Rapati nggak kena sansnya. Wow, memberikan efek itu surprise, hilang. Langsung hilang. Dia nggak mau benar-benar merelakan kesempatan itu untuk membiarkan Kusei-nya Rico dan bisa kembali ke base-nya. Dan apalagi ini kan space untuk cewek juga, bisa dapetin platingan gold. Ya, itu adalah contoh simpel dari dapat cashback. Kibonya nggak apa-apa hilang.
Tapi ditukar dengan adanya MP The King yang tumbang, seenggaknya untuk daerah top lane ini udah mulai makin dibuat power lagi dan tarik. Weh. Ada Divine Jasmine langsung dikeluarkan. Kuseinya berhasil dia kabur karena sekarang Kuseinya pun menjadi korban kedua kembali. Ditembak Rana Rapati dan satu yang terakhir yang bahkan Boxy The King mau pergi ke arah mana. Namun Keyboy harus meregang nyawa pula di area tersebut. Sansya langsung membayangi dikocek satu Iron Hook yang dimiliki oleh Boxy The King. Iya, Keyboy menahan damage dari turret tadi ya supaya Kairinya tidak tumbang, tidak terkena damage dari turret, but it's okay. Setidaknya Siusun mereka kehilangan lagi satu pemainnya dan ngebut sekarang Onyx mereka harus bisa melakukan rotasi ke area turtle yang kedua. Itu lihat Gold Crusade itu di bawah dari Boxy loh. Oke. Saking udah ke pressure-nya dan bahkan tadi baru banget respawn udah ditumbang lagi. Ini yang cukup berbahaya dari Siusun. Mereka nggak punya damage output tambahan lagi apalagi dengan posisi bahwa Matis nggak dapetin snowball potensialnya. Kalau nggak ada orang malah retreat dia ya. Hah? Iya. Memang aneh sih ganteng saat ini. Tapi ini dia untuk item position-nya terlebih dahulu dari CW ya. 2 Legend Sword, 1 Fury Hammer, antara mau ke arah Hunter Strike bisa, ke arah Blade of Despair juga bisa, tapi entah kenapa kalau menurutku lebih ke arah Blade of Despair dulu ya, karena nyari movement speed juga pertama dan raw magic power-nya. Mumpung teman-teman dari Siusun juga masih belum banyak dari segi item defensive physical. Yang paling banyak itu sekarang ada di tangan Arlong. Tapi nolangnya kayak 3.700 gold dengan Blade of Fantasy dan juga Fury Hammer. 2 item attraction di tangan di saat Siusun masih belum banyak item defense. Oke, itu retry benar-benar dipakai buat dapetin Ditarik dan benar saja Divine Judgment-nya connect lah sudah. Boxy The King langsung menghilang sementara MP The King harus mundur. Ada Angela yang bersiap untuk masuk ke dalam tubuhnya tapi Kusei baru memiliki satu person set di menit ke 5.30. Iya, karena udah 2 kali tumbang juga ya. Iya. Dan M5 Plus udah hadir teman-teman, jadi kalian jangan sampai ketinggalan nanti pada nanyain. Waduh. Mana skin Yuzong Prime? Kira udah lewat baru ditanya ya teman-teman ya. Saya mau sombong, saya sudah punya. Oh, Satu sombong banget. terakhir Asura Aura dan Flicker harus dikeluarkan oleh Keyboy karena apabila untuk kali ini penalti sudah connect. Again and again Boots membalikan keadaan di mana Boots memberikan momentum untuk membalaskan keadaan. Ganteng banget ya Boots. Itu bener-bener kalau nggak ada penalty zone flicker, Dibabat habis mereka. Ci. cewek bisa tumbang itu. Yap, dan sekarang Ranya pun udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Akankah crossbow tank bisa mendapatkan ke arah satu orang tapi Kairinya berhasil dihancurkan. Hanya satu orang untungnya yang bisa ditumbangkan di area tersebut. Tapi pertukarannya Onyx berhasil dapetin turret di area atas sih untuk cewek juga. Dan Keyboy juga tadi tidak terpick off meskipun posisinya kita tahu setelah kena final slash dia bener-bener low banget. Dan mau nggak mau ya ada pertukaran juga dari Siusun. Ya, tapi secara diam-diam ya, cewek dapetin gold on paling banyak bukan cuma karena dia sustain di arah top lane aja. Lihat asisnya di angka 7 dan itu bisa dibilang 90% dari kill point yang dimiliki oleh Onyx. Positioning dia bagus banget. Final slash memang sempat kena tapi dia langsung flicker mundur. Dan bahkan dia langsung menggunakan Ibirusnya tadi untuk mempok ke arah pemain dari Siusun karena posisinya itu di area turret Onyx yang belum tumbang. Betul, dan ini udah kayak waktunya belum matang tapi udah matang duluan dari ceweknya. Prematur. Betul sekali, itu bahasanya. Waduh, Iron Hook-nya connect dan sekarang ada satu bloodhound lagi yang udah langsung dikeluarkan. Hilangkah dia di area tersebut tapi ternyata penalti zone sudah dikeluarkan pula. Ada crossbow of tank yang sudah terlihat dan untuk sekarang waktunya untuk Keyboy bisa membalikan keadaan akankah ditarik ke arah satu player dan benar saja. Coba lihat dengan Angela masuk ke dalam tubuh dari Martin tapi Martin masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut 4 melawan 5 di dalam satu landing yang sama. Ini udah kayak ngebrol di situ Maruk kumpul semua ditarik. Iron Hook-nya connect. Tapi barusan ada serangan yang membuat Keyboy pula terpenggilang dan sebenarnya rapatnya nggak kena karena siapapun tapi Kairinya menjadi korban kedua. Cukup berbahaya kali untuk Onyx karena mereka semua dikepung dengan seluruh pemain Siusun. Ada di bagian bawah, mulai masuk dengan satu mortal coil lagi. Asura Aura tadi udah melakukan yang baru coba untuk bisa bergerak ke arah yang berbeda. Tapi dengan efek Terrifying tadi masuk ke dalam tubuh dari Arlot agak berputar-putar dia sedikit. Iya, tapi Siusun mau nggak mau mereka harus bermain secara proaktif sih. Ya. Daripada mereka menunggu Keyboy-nya untuk ngebuka Divine Judgment ya. Dan Boxy The King. Ini lagi-lagi Franco dengan satu buah Iron Hook yang jarang miss bahkan. Hanya ketika satu momen dari Boxy mendapatkan ke arah seorang Boots, Onyx mau coba untuk dapetin trade-nya, sayangnya Keyboy nggak berhasil untuk menarik ke arah yang tepat, malah ditarik lagi dengan satu buah Iron Hook. Ditambah lagi dengan tabut ada di tangan Keyboy sendirian ya. Jadi untuk fortitude ataupun pengurangan dari sisi sebanyak 30% cuma dimiliki sama Keyboy aja. Kalau kita ngelihat ke arah dari Sans, kita ngelihat ke arah dari Boots, mereka nerima sisi power secara mentah-mentah. Makanya tadi yang ketarik duluan langsung gigit dan itu menjadi trigger dari Siusun. Dan ngomongin soal trigger,
playstyle emang udah mulai beda di mana ya ini seperti Aduh, ini. Iron Hook-nya connect lagi, kena ke arah satu player. Coba lihat, akankah dia bisa bertahan? Tapi Boots sepertinya masih bisa selamat untuk beberapa saat. Hanya saja secara penalti zone yang connect ke arah beberapa player. Dan juga memberikan sedikit waktu terhadap rekannya bisa kabur karena yang berbeda, Ci. Harus agak sabar nggak sih ini? Mungkin Boots doang sih mencoba untuk nge-trigger satu buah ini ya Iron Hook yang dari tadi Boxy pun menebak gitu loh. Oke, satu pemain pasti tertangkap, Bladihannya yang bakal diincar sama Onyx sih. Supaya nanti posisi dari cewek ini bisa ngedealing damage dengan cukup aman. Iya, dan ngomongin masalah cewek sendiri, sebenarnya dari tadi posisinya bisa dibilang cukup aman. Karena yang ditarik kan memang di arah frontline terus-menerus dong. Tapi yang jadi problem adalah kalau sampai Boots atau Kiboy-nya ketarik, mereka udah kekurangan dari segi open team fight potensial dari sisi Onyx. Gak ada depannya sih. Dan yes, guard depannya udah makin menipis lagi, apalagi mengingat jungler untuk di game kali adalah jungle assassin untuk Kairi. Ini nggak bisa terlalu lama nih. Waduh, final slash-nya membuat Boots terusir dia tersebut. Dan sekarang retribution yang on point dari Kairi. Bahkan Abby the King-nya mau pergi ke arah mana? Ceweknya udah dengan satu flicker dan juga di space berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Waktunya dipukul mundur, kabur 3 player dari Siusun. Boots yang melihat dari kejauhan ada satu Iron Hook tepat berada di depan perutnya tapi tidak berimpact apapun. 100% load rate untuk Siusun dipecahkan oleh Kairi begitu saja. Dengan satu buat retribution yang begitu on point, Kairi menahan pergerakan dari Siusun yang mau mencoba untuk mengambil game yang kedua kali ini. Yap, Lordnya sudah mulai masuk. Kiboy mengepakkan sayapnya siap untuk menarik ke arah satu player. Tapi mereka cukup santai ya Ci ya, menurunkan temponya. Mereka turunin tempo, mereka coba mau ngambil objektif turret aja. Inner turret yang masih berdiri tadi ya di area atas dan juga area bawah itu jadi prioritas untuk Onyx. Dan sekarang dari 1.500 naik langsung berkat lord pertama jadi 6.200 perbedaan networknya. Iya, karena kita lihat aja impactnya. Satu lord yang diambilkan oleh Kairi dan ternyata bonusnya adalah mereka bisa dorong teman-teman dari Siusun ke belakang. 2 player hilang, tiba-tiba outer innernya hilang semua dari Siusun. Dan ini juga langsung terefleksikan ke arah dari gold gap antar gold laner. Bedanya udah di angka 3.000. Plus ini masih dalam momentum yang begitu baik ya. Kenapa? Karena one-one-nya pun belum memiliki WON. Ini waktunya untuk mereka emang membabat habis pergerakan dari one-one gitu loh. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi defensif item yang dimiliki oleh Felix, ini masih agak mirip dengan kejadian di game pertama. Dimana tadi kita udah lihat beberapa kali Final Slash yang emang on point dan bisa dapetin pick off tambahan. Namun untuk benar-benar jaga di arah depan, apalagi dengan jungle assassin dari Onyx, satu Dread of Armor menurutku masih belum cukup untuk bisa menahan itu semua. Dan lihat dari segi damage deal-nya cewek, Kairi dan juga Sans. Gak terlalu jauh seperti di game pertama, tapi tetap ini adalah damage yang benar kelihatan gede banget. Iya, aku sih masih bisa ngedealing damage sih karena damage-nya juga tidak terlalu jauh dibandingkan dengan cewek. Tapi Kairi dan Sans ini udah punya backup damage yang cukup untuk bisa numbangin pemain-pemain dari Siusun. Nah ini baru ya, Sans-nya down to earth sedikit ya damage-nya dia. Normal ini normal. Dan satu penalti zone-nya connect. Hanya saja mereka dengan dipanjang tapi terkorup plotarnya dikeluarkan. Bahkan itu sekarang ada sedikit momentum yang hilang seperti di atas tersebut. 5 player melawan 5 player di dalam lorong-lorong sempit. Mundur secara teratur untuk masing-masing playernya. Bener-bener gak dikasih loh, itu orange buff-nya. Tapi seenggaknya tadi untungnya ya, Kiboy masih kebantu tau. Pas digigit tiba-tiba Boots ngebuka penalty zone. Ke-cancel Bladihannya langsung cabut ke belakang. Udah I quit. Langsung mundur dan seenggaknya Onyx udah mulai dapetin pelan-pelan jungle area dari Siusun. Dan mungkin ini bisa menjadi skenario di game pertama, di mana mereka juga mendominasi resources untuk tim lawan. Oke, farmingnya pakai Wesker ya. Akan kutiru. Gila ya. Pasti akan jago Wesker. Rolling ke belakang langsung last hit-nya masih dapat tuh Pak Pulung. Gas Pak Pulung. Aku akan mencoba Wesker. Mungkin aku akan menjadi musuh dari temanku sendiri. Wow. Saya tunggu di live stream kamu nanti ya. Main Wesker terkerender Pak jadinya Pak. Ngeden dulu pada ke depan muka. Ngeden. Iya. Ini cepat kan gerakan analognya dari pendekatan Rainer ya. Oke Wesker. Waduh. Dia jadi sandbag loh, bener-bener jadi sandbag buat Onyx. Karena memangnya dia juga udah tumbang sampai 2 kali kan tadi. Sempat ketarik dengan satu buah Iron Hook dari Boxy. Ini Kiboy punya flicker loh. Cuma satu orang ketarik kayak begitu dong. Tapi penalti zone connect lagi karena beberapa orang. Dan ini adalah momentum yang begitu baik. Bahkan Lordnya berhasil diamankan. Untuk Arlonnya berhasil lagi dihancurkan. Coba lihat ada beberapa play. Dan ini dia flicker dan juga dipencet menorek lagi. Untuk Foxy the King-nya. Bener-bener taktanya diturunkan di atas. Sementara untuk One-One yang masih berusaha untuk bisa membuka dari Winner's Point. Hey, masih ada satu Winner's Point lagi. Belum bisa terbang ke atas awan untuk menghancurkan seluruh kenangan. Belum bisa. Nah ya, dan bahkan di reset tuh gak Winner's Point-nya. Dan bahkan sekali ini Lordnya sudah
mulai berjalan juga Pulung. Yap, itu dia Lordnya mulai bergerak masuk lagi. One-one-nya masih belok-belok kanan kiri, belum ada yang terbuka, belum bisa terbang, belum ada bahan bakar sepertinya, tapi Web Minion masuk lewat bawah Lordnya dari bagian depan, dan juga pergerakan dari Martisnya menjadi satu sosok terdepan, bahkan untuk sekarang Arlotnya sudah hadir kembali. Oke, dan Onyx sepertinya masih respect ya dengan kehadiran dari Felix juga yang sudah mulai kembali ke medan pertempuran, dan Lordnya juga berhasil untuk di-clear cukup cepat oleh Season. Iya, dan bahkan tadi aku ngeliat satu turning point yang bagus dari Season. Angkapnya Sans tadi. Tapi damage-nya nggak cukup untuk numbangin Sans. Pick up-nya Boots sih, ini benar-benar selalu ada loh. Nah, Kiboy ada di penjasman lagi nih, final selesai dikeluarkan penalti saja. Benar-benar Boots gila kali itu bisa menghancurkan beberapa player, tapi ternyata dengan fracture-nya tadi masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Dengan ada Arenul tadi yang connect pula ke dalam tubuhnya, tapi mereka semua ternyata untuk Onyx berhasil dikeroyok lagi. Hanya saja sekarang Arlotnya berhasil dihancurkan. 4 melawan 4 masih cukup berimbang, dan Kiboy menghancurkan mentality seperti untuk memancingnya dengan recall. Ini Sans Immortal ya, nggak tumbang-tumbang loh. Dulu sekali dia ditarik, ada Bloody-Han, Iron Hook diselamatin Boots. Boots yang nggak ada, dianya sempat ketangkep, tapi dia juga nggak tumbang. Immortal nih orang. Simple, the power of ganteng. Yang dibawakan oleh Sans ya. 4-6. Benar. Dari segi idenya, bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya pun, dia tetap punya asuransi kok dengan memiliki Winter Transient. Satu lagi Magic Wand yang dimiliki, ada kemungkinan menuju ke arah Blood Wings ataupun Holy Crystal. Tapi yang pasti, untuk dari segi defensif ke arah Magic ini nggak terlalu banget dari Season. Oke, ada Athena Shield, ada Radiant Armor di tangan dari Boxy the King dan juga Felix. Namun pergerakan dari Kusei, tadi kalau nggak salah, dari segi Rose Meter udah ada. Tapi damage yang menjadi selling point banget dari Onyx untuk di game kali ini menurutku adalah damage dari cewek. Dengan Wesker yang mostly dia gunakan. Karena udah main nempel juga kan, makanya damage dealer tinggi banget. Tadi tuh ya, bisa dibilang hampir aja Kairinya kena juga, karena Iron Rock tadi connect loh. Untuk dengan Fracture, yang bisa dibilang Fracture gampangnya ya teman-teman. Itu kayak skill 2-1-1. Kayak Needless of Flower, itu anti-CC. Jadi benar-benar bisa dilepaskan kembali dan dia pun bisa selamat. Karena tadi kalau emang Kairinya berhasil kena, itu yang lain mungkin agak-agak mundur teratur dulu juga. Udah mulai mules kayaknya tadi tuh. Iya, nggak bisa terlalu dipaksakan juga. Kusei sekarang udah level 15. Nah ini juga wajib diwaspadain. Mereka juga harus berhati-hati untuk bisa melakukan pergerakan agar emang lebih optimal lagi. Oke, dan Lord yang ketiga kali ini, sepertinya Season mereka mau coba untuk melakukan kontes. Kalau nggak kontes, mungkin mereka coba untuk nge-bait dulu team fight. Dimana Onyx memang lagi unggul dengan 10.000 network mereka. Dan kayaknya cewek sih yang bakal nge-bait fight-nya nih. Bakal coba di-poke aja, Kiboy posisinya harusnya udah ketahuan. Cuma masalahnya Kairi sudah mulai muncul. Dan 5 pemain dari Onyx mereka udah mulai siap nih. Tapi apakah MP The King akan membuktikan bahwa Retribution dia akan lebih baik daripada Kairi? Oke, kita tahu ya beberapa hero itu udah sangat-sangat bagus sekali yang bisa mengkombinasikan dari skill dan juga Retribution. Balmond dulu ya kan, Lancelot dengan satu item execution-nya. Sekarang Nolan juga bisa kayak begitu gitu loh. Iya, Nolan juga sekarang. Sekarang juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kalau mau adu-aduan rada gilu, Ci. Tapi nggak perlu kontes, kayak nggak bisa kontes, bahkan diusir sama Boots tadi tuh. Iya. Udah pasang badan dia, sok atuh maju sini Wani jeung aing, sok. Gak ada yang mau maju. Tapi tadi reputasi Season adalah 3 lane mereka ini udah benar-benar hilang semuanya, makanya mereka juga agak gilu kan untuk kontes. Kusei nggak ada Win of Nature. Nah tuh lihat konsil di atas tuh, siapa yang akan menjadi korbannya? Sementara Franco akankah ditarik tapi satu orang, dan benar saja untuk Arlotnya masih berhasil kabur kaki ke arah yang berbeda, dan juga dengan satu penalty zone mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari pemain Season. Namun untuk sekarang ada one yang dimasukin Angela, untuk Kairinya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda sedikit lagi. Sementara untuk kali ini Butcher berhasil dihancurkan, tapi satu base utama yang mereka miliki juga sedikit lagi epinya akankah dipaksakan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang ceweknya ada di bagian belakang, tapi sedikit lagi epinya dimiliki oleh tubuh dari Martis itu sendiri. Lengkaplah sudah 5 player dimiliki oleh pemain dari Season. Final slash-nya ditarik lagi Iron Hook-nya, Asura auranya tadi udah mulai connect pula. Immortal masih ada di dalam tubuh dari Kiboy, tapi Kiboy-nya pun langsung terkapar lemas di atas tersebut. Sedikit lagi epinya, tapi dicocok sudah dengan Decimate. Martis yang mau pergi ke arah mana? Mereka masih bisa defense ternyata. Wah, itu tadi Kairi memang targetnya bener sih. Iya, mau tapi incer Kusei sih. gede banget itu tadi resikonya kan. Tadi Kusei-nya itu Karena udah ada W1 juga tadi Kusei-nya pas. Pas ya, iya Pertama pas tuh jadi. momennya pas Kusei maju ke depan dikit, dia mau ngejar ke arah Kusei kan. Tapi agak sedikit ngebelok ngelihat ke arah Ra. Ternyata masuk duluan dari segi Angela-nya. Akhirnya kena damage yang bisa dibilang cukup besar.
Apalagi dia yang pertama kalau nggak salah tadi kena damage dari base turret dan makanya dia iya. langsung cabut ke belakang. Otomatis damage output dari Onyx pun mengurang dan kalaupun ada momentum, cewek menjadi satu-satunya momentum yang paling penting. Untungnya tadi dia masih ada fracture juga, bisa mundur Kairi. Untungnya. Oh. Ayo loh. Nah nih penalti zone-nya connect lagi. Ini waktunya Kak Onyx. Karena satu orang seperti yang akan terkapar di atas benar-benar saja. Arlordnya pun berhasil dihancurkan. Sementara MP The King-nya pergi ke arah yang berbeda. Tapi sekarang ada satu lagi blood yang udah langsung dikeluarkan. Terkurunglah sudah Boots di area tersebut sendirian. Sementara untuk Kiboy-nya numpang lewat. Akankah menarik lagi karena satu play. Tapi one yang mau ditarik. Hanya saja jarak kejauhan. Ini virusnya di bagian belakang. Pertempuran dengan jarak dekat seperti ini cukup berbahaya. Di mana ceweknya udah mengaktifkan lagi karena WON. Ada one dengan WON-nya juga cukup berbahaya. Tuh kali shutdown pun diciptakan. Menyisakan Kairi dan juga San. Tapi mereka sepertinya belum menyerah. Hanya ada MP The King dan Boxy The King. Akankah kedua raja ini benar-benar dikudeta dan dihancurkan? Kairi mengejar di bagian belakang. Dicoloklah sudah shutdown. Perangko sendirian dengan rantainya. Mau ngapain Pak? Mundur dulu dan hanya menunggu wave minion. Oke, dan itu benar-benar satu momentum yang agak sedikit bisa dibilang mungkin aku nggak bisa bilang miskalkulasi, tapi kayak memang unlucky aja untuk Onyx sendiri. Karena posisinya tadi Kibo itu udah siap buat nge-follow up untuk ke-backup, tapi sayangnya satu momennya udah tumbang duluan Boots kalau nggak salah. Ya dan bahkan itu jadinya ngebuka juga kan untuk crossbow tank bisa nyala. Gara-gara Kibonya maju tadi. Akhirnya yang jadi korban berikutnya cewek. Cewek tumbang tapi akhirnya yang seenggaknya menguntungkan bagi Onyx adalah dia tidak menyadari Kairi dari rebutan. Iya. Oh. Weh, dan sekarang tertarik lagi oleh satu player. Tapi sepertinya masih ada Winter Trench di dalam tubuhnya dan Immortal pula udah diganti cepat banget tangannya dan masih selamat saja. Oh my God. Gila, San pasti selamat. Lordnya menjadi milik dari Onyx. Bener kan, dia orang immortal nggak mati-mati. Gila loh si San. Buset, susah ada power ganteng emang. Aneh kita kagak bisa ngomong Aneh lagi. bin ajaib, dia orang tuh aneh bin ajaib, tau gak? Winter Tranchen dari tunggu, tapi Boots selalu ada di samping dari Sansi. Puyeng yang ngeliatnya. Gimana ya? Tarik Ironhood, Bloodhound, dia Winter, dia Immortal, dia pergi. Bye. Lu udah ngasih sebuah perhatian, sebuah hal-hal baik, tapi mendadak lu juga pergi. Harapan palsu, tau Sakit gak? tahu dan sekarang lihat saja. Akankah ini menjadi sebuah last fight karena Boots-nya? Tapi depannya berbeda. Ada Flicker dan juga Blood yang memang langsung dikeluarkan. Tapi MP The King yang mundur ke depan yang lain. Kiboy-nya terkurung sendirian. Kiboy pergi ke arah yang lain. Tapi Boxy The King hanya saya masih bisa mempertahankan. Dan juga One tadi udah mengeluarkan lagi ke arah satu crossbow tank. Tapi Bestnya pertempurannya terpisah, tapi tetap kemenangan terpusat untuk Onyx. 2-0 tanpa balas, tim Onyx. Benar-benar terbang tinggi ke angkasa. One mission, one glory. Ini membuktikan Onyx benar-benar tidak terkalahkan di babak group stage kali ini, Choji. Ya dan bisa dibilang apa yang mereka tukar itu selalu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi mereka ya. Contohnya kayak tadi di mana Kairi sebenarnya aku juga kayaknya ada misstep yang dilakukan oleh dia mengincar karena one-one-nya, tapi justru misstep tersebut dijadikan advantage untuk Kairi narik one-one-nya dari ke luar, langsung dipush oleh teman-teman dari Onyx yang lain. Bentuk respect ya dari tiap-tiap player ya teman-teman semua ya. Jadi kalian di luar sana juga ngapain sih berantem orang playernya aja temenan? Ya kan? Iya. Playernya santuy gitu ya. Ya udah, kalau begitu sepertinya teman kita di sana juga udah akan langsung interview, jadi langsung saja Manjin, let's go. Ladies and gentlemen, give it up for Onyx! Dominating their group, they are now top 1 up against See You Soon. Guys, congratulations, first of all, Kairi. What can you say about your performance and how important is this victory for you guys? Who has the mic? All right. Okay. How important is this victory for you guys? Very important because we're number 1 at our bracket and we're gonna face the number 2 at other bracket. Okay. All right, you're gonna wait. All right, Kairi, there was an important moment in that game where you stole the Lord with that retribution, and then you made a comeback. You turned it around. What was going through your mind when you stole that Lord? I can't really remember.
You can remember. Cannot. No, you watch the replay, you will remember. Okay, all right. Let me talk to some other guys. Sans, okay, Sans. All right. Oi. Sans, okay. Based on the games that you've seen, all of the games that you've seen, all right. Okay, which team has impressed you so far? Belum ada sih, belum ada. Soalnya masih menang terus. Okay, can anyone translate? Kyrie, you translate. Translate mo daw. Enggak ngerti. I think San say there is no team impress him. No team that impressed him. Okay. Sans 2023. All right. Sans 2023. No team. All right. Now that you guys are advancing in the knockout stage, all right. Since there's no team that you are impressed with, but who is the team that you're looking forward to face? How about Keyboy? Sorry? Keyboy, who is the team that you want to face in the knockout stage? Yes. I think of course Brand. AP Bren. Okay. AP Bren, all right. I won't take this any longer. I know that you want to rest. Congratulations for being at the top of your group. Kyrie, do you have any message to your fans? It's fine. You can speak in Indonesian. You can speak in Tagalog. It's up to you. I think Okay. Boots want to say something. Okay, Boots. Okay, Boots. There you go. Message to your fans. Thank you for Sonic who always supporting us. I hope we can give our best in this M series. Thank you. All right. That's all. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Onyx! You can now go to your rooms. Congratulations once again. All right. Onyx is still at top. Let's now pass it back to our shoutcasters to wrap this up. Yep. Terima kasih, Manjin. Ini dia punya apa ya? Punya satu hal yang cuman dia nih milikin si Manjin Apa ini. tuh? Kan biasa kalau kita tuh kalau mau ngasih ke host seperti Oh iya, aku juga setuju. Iya, kalau Dia dia tuh selalu beda. It's your Red up. Iya, it's your turn. Udah tapi sambil Iya, keluar gitu kemarin juga jalan. ada Iya. bilang it's your turn. It's your turn. Santai aja gitu. Iya. Udah kayak ngobrol ya. Udah lu aja.